ya, 20 tambah 2, 48 ya. Itu udah pasti menang itu. The majority. Ya, sudah pasti menang. Cuma tinggal 3% lagi dia menang. Pasti akan pemulangan besar-besaran ini. Ngeri ini. Jerman ini akan ngeri sekali nih ya. Termasuk orang-orang Indonesia yang kurang ajar di sini ya. Yang PKS itu kan banyak nih. Itu pasti ditarget dipulangin itu. Ya, di Berlin itu kan sarang PKS itu kan. Berlin itu. Ngeri itu ya. Berlin sarang PKS itu. Takutnya orang-orang yang benar-benar asylum, prosesnya lagi di tengah-tengah, nah itu yang kasihan, Ya, memang. ya kan? Prosesnya belum selesai, lagi di tengah-tengah, kena imbasnya juga, itu Saya yang lagi kasihan. tangani beberapa kasus asilum ini teman-teman ini kan. Saya lagi karena saya kan jadi volunteer kan di kita ada ini ya. Tapi ya enggak lah kalau sebagian besar orang Indonesia yang kemari kecuali yang kadun-kadun itu ya biasanya baik. Tapi Jerman ini nama Indonesia rusak gara-gara kadun-kadun ini ya. Dokter-dokter ini pada marah loh. Kemarin Pak Iman cerita. Yang ngeliatin Indonesia ini, hukum kayak gitu macam, tahu lah. Lanjut nih, ada yang resign nih Pak, si Jaime Lannister. Ya tolong sih Hemi tolong dibantu ini saya lagi buka. Jaime, udah unmute, Ya, Hemi lanjut. silakan Hemi. Ya, Aduh, salam sejahtera, salam. saudara-saudara. Ini saya mau minta ini apa konfirmasi penjelasan. Itu benar nggak sih itu pemilihan pemilu di Jerman partai yang pro Islam yang menang barusan hari ini? Kalau ada info tolong dong. Apa CDU ya itu? Oh, bukan pro Islam. Gak mungkin lah. Bukan pro Islam. CDU itu juga bukan pro Islam, maksudnya pro imigrasi, pro ini apa namanya? Refugee itu loh. Oh iya, pengungsi Timur Tengah gitu loh. Dia kan dapat suara dari itu gitu. Mm, si CDU partainya si Merkel itu. Si Waduh. kandidatnya, tapi kan nanti bisa ini, mereka bisa walaupun pemenangnya CDU, tapi kan dia tidak single majority. Jadi nanti tergantung aliansinya nanti. Oh, oke. Kayak Geert Wilder pemenang loh, mutlak loh, hampir mutlak, kurang 5 kursi mutlak dia. Tapi kan nggak bisa, Koalisinya gagal. koalisinya gagal si Geert Wilder ini. Termasuk CDU ini udah turun banyak ini. CDU ini turun banyak. Nah, Ya, itu dengan oke. koalisinya sama siapa? Ya udah, kita berharap aja ya apa pokoknya Jerman jadi anti imigran aja Muslim. Kalau Mm-mm. yang ada dapat info lanjut, saya off dulu. Lanjut, maju terus Pak Paul, hajar terus mereka. Shalom. Jadi kalau yang apa namanya yang 2024 ini kemarin ini ya 2024 CDU-nya itu 30% ya kan 30% eh, yang 2025 ya 28% ya turun ya terus jumlah kursinya bentar ya oh belum saya tampilkan ya aduh bentar ya sini soalnya penuh sekali meja saya lagi penuh banget ini saya lagi beres-beresin jadi turun ya ininya enggak nih eh, Kalau pro Islam mah nggak mungkin lah. Eropa udah melek matanya. bentar ya Beberapa hari tadi Pak turun 10% Pak. ya turun banyak sekali turun banyak banget CDU itu ya CDU itu turun banyak banget digembosi sama si Alice itu yang dia lesbi ya saya kaget ya lesbi ya naik banyak terus si grupnya Alice ya AFD itu dari 15 ya jadi 20 tuh gila ya dari 15% jadi 20 ini bentar ya waduh gimana nih tadi masuk ini saya switch ya bentar ya
Hmm, sorry. Jadi, sementara nunggu nih, Tasya mau masuk lagi, Pak Po. Tasya boleh Tasya. Ini contoh nih ya. Ya. Oh, ini dulu sebenarnya udah tahu, tak buka ya, lihat ya. Ini kan pemilu sekarang nih yang hari ini. Ya, kalau CDU tuh mayoritas partai kuat sekali ya CDU itu ya. Tapi ini dari sekarang tersisa ini ya 28%. Sebentar ya, 28%. Ya. Terus si AfD-nya ini yang di bawahnya AfD sama SPD ya, Olaf Scholz. Olaf Scholz ini kan kemarin jadi ininya kan, Olaf Scholz itu kemarin jadi Perdana Menterinya ya. Jadi kanselirnya kan yang terakhir itu Olaf Scholz. Nah, sekarang si yang kemarin SPD itu Olaf Scholz itu jadi kanselirnya yang kemarin ya, periode kemarin. Nah, sekarang Alice ngalahin Olaf Scholz. Nah, sekarang si Friedrich Merz ini. Nah, kalau yang kemarin ya SPD ini ya. Tuh, AfD itu naik banyak sekali ya. AfD itu naik ya, banyak sekali persentasenya. Nah, kita lihat si Friedrich Merz ya. Siapakah Friedrich Merz? Nah, ini Friedrich Merz ini ya. Tapi saya rasa dia ini ya succeeding Olaf Scholz ya. Saya rasa dia susah untuk jadi ini ya. Dia kan jadi vice chancellor kan. Dia jadi vice chancellor. Ya, ini ada ini ya pandangan politiknya dia ya. Ini ya, after ini CDU party leader Angela Merkel claimed the parliamentary group chairman for herself. Merz was elected deputy parliamentary group leader. Jadi tampaknya dia rupanya musuh bebuyutannya Merkel. Nah, sebenarnya proyek refugee itu adalah proyeknya Merkel, bukan proyeknya CDU. Merkel meyakinkan semua partai dia jualan dia presentasi ya, si Merkel ini. Nah, itu. Dan Merkel itu cukup lama ya, dia jadi ini ya. Terus anti komunis ya, bentar ya, kita cari yang masalah refugee. Friedrich Merz in refugee ya, Friedrich Merz and refugee. Dah itu aja cepat ya. Gitu, John Idberg, who is the man said to be next generation, is losing his war on why Friedrich Merz is losing his wars on migration. Ya, jadi si Friedrich Merz ini juga anti migrasi ya. Far right firewall weaken as immigration. Ya, AfD on the rise. Friedrich Merz attempts to outflank the far right migration. Ya. Sebentar. Ini ya kali ya. German opposition leader Merz migration plan passed. Ya, Merz migration plan. Apa nih? CDU party chief who leads in the polls to become the next chancellor said he would collect votes from all the parties to push his 5-point migration plan through parliament despite Chancellor Olaf Scholz's strong opposition. German Bundestag passed Friedrich Merz so-called 5-point migration plan, which promised a dramatic tightening of the country's migration and asylum law through parliament. MPs narrowly voted in favor of turning away asylum seekers and other migrants back at Germany border, despite criticism that this could break both German and EU asylum law. The measure is non-binding, but Merz could now push for decision on the law's passage through parliament as soon as this week. Had the vote, Merz, CDU leader and candidate for chancellor in the upcoming election, was accused backtracking on his position of not working with Alternative Germany AfD, breaching the so-called firewall against the far-right party to pass measures. Yeah.
Sebenarnya Councillor Olaf Scholz called Mayer's decision to accept votes from AfD. AfD ini jelas anti migrasi ya. Olaf Scholz ini malah mendukung si ini ya. Oh ya, Olaf Scholz ini kan ininya si Merkel ya, apprentice-nya. Scholz point out Mayer's proposal contradicted European-wide asylum law, yeah, such as Geneva Convention as well German law. He said that Mayer's proposal would violate EU law, something that no German chancellor would have ever done. Mayers, for his part, said European immigration and asylum system was dysfunctional, yeah, and insisted that his measures were necessary to combat crimes committed by asylum seekers. Jadi jelas si Mayers ini anti refugee ya. Dia mendukung si Alice. Alice itu yang lesbian itu yang anti refugee itu. Nah, coba nanti yang selanjutnya Anda bisa cari ya, bantu carikan ya. Saya lagi ngejalan sesuatu. Tasya mau bicara dulu, silakan Tasya. Ya Pak, yang tadi yang Pak Andi bilang itu, yang masalah si Agnes Monica, jangankan Pak, si Agnes Monica yang kasus kasus musiknya itu, nyanyi hak cipta lagunya itu, sedangkan si Anggun C. Sasmi yang memberikan nilai bagus untuk peserta dari Israel, ya memang suaranya bagus, saya sudah dengar di Eurovision itu, tapi dia kena hujat, dibilang Zionis gitu kan. Jadi kalau menurut saya memang memang udah terlalu mengerikan ya Indonesia ini gitu. Bahkan masalah sepele seperti memberikan nilai yang bagus ke peserta penyanyi dari Israel aja mereka tidak sudi kan, kena hujat langsung si Anggun kan, padahal Anggun itu hanya sekedar juri gitu. Jadi kalau menurut saya udah terlalu mengerikan ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak. Lanjut. Ya itu Tasya, urusan begitu aja ribet. Gara-gara, Yahudi dibaikin sama si Anggun. Ya kan? Terus negara ini mau maju, gimana maju? Yang penting itu katanya negara hukum. Tapi hukum Indonesia kok primitif sekali ya. Macam zaman batu punya. Ya kan? Jadi umpama ya contoh sobat namanya, kalau saya menuduh kamu Tasya, jadi saya harus membuktikan kalau saya menuduh kamu itu benar-benar saya menuduh, punya bukti kan gitu. Bukannya saya menuduh kamu terus kamu saya panggil, saya tanya jawab terus kamu ngaku, nah itu bukti saya. Kan aneh. Nggak tahu deh, macam Anggun, macam si siapa namanya itu, Agnes Mo, udah deh. Cabut aja kabur itu, hashtag itu, kabur aja dulu. Ngapain ya? Udah nggak usah nyanyi Indonesia lah. Nyanyi Indonesia lo cuma 3 juta rupiah juga, ngapain lah. Ya kan? Cabut aja lah. Cuma biarin. Itu sih. Ya Pak Paul gimana ya? Kedua partai ini, Jerman ini, yang CDU sama AfD ini, berarti udah menang tuh, udah majority tuh. Ya 20 ditambah 20 tambah tadi berapa tadi? 28 ya. 20 tambah 48 ya. Itu udah pasti menang itu. Udah majority. Ya, sudah pasti menang. Cuma tinggal 3% lagi dia menang. Pasti akan pemulangan besar-besaran ini. Ngeri ini. Jerman ini akan ngeri sekali nih ya. Termasuk orang-orang Indonesia yang kurang ajar di sini ya, yang PKS itu kan banyak nih. Itu pasti ditarget dipulangin itu. Ya, di Berlin itu kan sarang PKS itu kan. Berlin itu. Ngeri itu ya, Berlin sarang PKS itu. Takutnya orang-orang yang benar-benar asylum
prosesnya lagi di tengah-tengah, nah itu yang kasihan, Ya, memang. ya kan? Prosesnya belum selesai, lagi di tengah-tengah, kena imbasnya juga, itu Saya yang lagi kasihan. tangani beberapa kasus asilum ini, teman-teman ini kan. Karena saya kan jadi volunteer kan kita ada ini ya. Tapi ya, enggak lah, kalau sebagian besar orang Indonesia yang kemari, kecuali yang kadun-kadun itu ya, biasanya baik. Tapi Jerman ini, nama Indonesia rusak gara-gara kadun-kadun ini ya, dokter-dokter ini pada marah loh. Kemarin Pak Iman cerita itu ya, pada marah loh, kadun-kadun ini. Sebentar nih, Pak, ya, izin tanya Pak. Berarti Pak, kalau semisalkan nanti untuk ke depannya, contohnya kayak kami lah gitu ya dari Indonesia, misalkan saya dapat Ausbildung atau bisa dapat program sekolah ke sana itu nanti terjadi ini nggak Pak? Diskriminasi nggak Pak? Atau gimana Pak? Soalnya kan enggak, AFD ini kan anti imigran ya. Maksudnya harap anti mereka. refugee. So Kenapa far, Pak? ini loh, orang-orang Indonesia yang ada di Eropa ini, karena orang Indonesia di Eropa ini rata-rata masuk Eropa, mereka bukan kadrun. Belakangan kadrun PKS itu ya, belakangan yang di Berlin itu. Tetapi so far orang-orang Indonesia itu disukai di sini ya. Karena ada historis ya yang baik ya dulu ya. Dan orang Indonesia di sini terkenal nggak urusan dengan politik, nggak urusan dengan agama. Orang Indonesia yang ke Eropa itu datang ke Eropa itu bukan mau justru karena lari dari agama biasanya. Termasuk orang Islamnya. Termasuk orang Islamnya. Itu loh. Saya rasa ini ya. Bentar ya. Gimana sih ini? Ini pas jam 12, suara komandan masuk Pak Paul. Masuk. Masuk langsung. Masuk ya. Mana nih? Wah, bener kan? Wah kan. Mandi kan itu kan. Iya, Pak Paul. Oke, selamat malam. Sorry, selat, Mas.